Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Caki dan Bara, jodoh merupakan sesuatu yang begitu misteri. Jodoh kadang dinanti dan tidak juga diabaikan. Banyak orang yang mengejar jodoh dan banyak juga orang yang menghindarinya. Begitu banyak hal timbul perkara jodoh ini. Bahkan tidak sedikit hanya karena perkara jodoh ini orang bisa menggadaikan imannya atau lupa atau bahkan membenci penciptanya. Dan tidak sedikit juga orang yang dengan kehadiran ataupun terlambatnya jodoh ataupun ketidakhadiran jodoh ini malah semakin mendekatkan mereka kepada Sang Pencipta, karena mereka sadar bahwasannya jodoh merupakan urusan Allah sebagai pencipta kita, dan itu adalah takdir yang sudah ditetapkan. Nah, sahabat Caki dan Bara, di video ini kita akan sedikit bercerita tentang seorang perempuan Mekah yang mana dia menanggapi ataupun menyikapi perkara jodoh itu dengan rasanya. Dan semoga dengan kisah ini sahabat beriman ataupun sahabat Caki dan Bara semua bisa mengambil ibrah ataupun hikmah pembelajaran atau membuka pikiran sahabat semua bagaimana cara yang tepat ketika kita dihadapkan dengan jodoh ini. Dan tentunya ini berlandaskan kepada Al-Quran dan syariat yang akan menyelamatkan kita dalam menyikapi jodoh. Nah, untuk itu sahabat Caki dan Bara semua yang belum subscribe, saya ingatkan untuk subscribe, like, komen, dan share videonya. Satu lagi, dan nyalakan loncengnya supaya ketika ada video terbaru dari kita, dari Caki dan Bara channel ini, sahabat Caki dan Bara semua bisa langsung mendapatkan notifikasinya. Oke, langsung saja kita ke ceritanya. Saat itu ada seorang perempuan, dia bertanya kepada ibunya, "Ibu, usiaku sudah lanjut, namun belum datang pemuda untuk meminangku. Apakah aku akan menjadi perawan seumur hidup?" Kira-kira begitulah keluhan seorang gadis Mekah yang berasal dari Bani Mahzum yang kaya raya. Mendengar rintihan itu, ibunya teramat kasih dan sayang kepada anaknya. Lantas kalang kabut kesana kemari untuk mencari jodoh buat si putrinya. Berbagai ahli nujum dan dukun ditemuinya. Ia tidak peduli berapa saja uang yang harus keluar dari saku, yang penting anaknya yang cuma seorang itu dapat bertemu jodoh. Namun sayang, usaha si ibu itu tidak juga menampakkan hasilnya. Bukti dari janji-janji sang dukun cuma bualan kosong belaka. Sekian lama mereka menunggu, tak juga datang jejaka untuk melamar putrinya. Melihat keadaan ini, tentu saja gadis Bani Mahzum yang bernama Rita Al-Hamqa menjadi semakin bermuram durja. Dia tidak bersemangat, putus asa. Tidak ada kerjaan lain yang diperbuatnya setiap hari kecuali menghadap di depan cermin untuk memandang diri sambil terus bertanya-tanya. Mengapa sampai hari ini tidak kunjung datang juga seorang yang akan meminangku? Kenapa? Apa kekuranganku? Kenapa tidak datang juga pemuda untuk menikahiku? Penantian jodoh yang ditunggu-tunggu Rita akhirnya tamat tatkala ibu saudaranya yang berasal dari luar daerah berkunjung ke rumah mereka dan membawa jejaka tampan. Singkat cerita, akhirnya Rita yang telah lanjut usia pun menikah dengan jejaka yang muda rupawan. Kemudian berikutnya tumbuh pertanyaan, kenapa si pemuda itu bersedia menikahi gadis Bani Mahzum yang telah tua itu? Oh, ternyata ada udang di balik batu. Rupa-rupanya, jejaka rupawan yang miskin itu hanya menginginkan kekayaan Rita yang melimpah ruah.
Ketika si jejaka telah berhasil menggunakan sebagian harta Rita, dia pun pergi tanpa pesan dan pamitan. Dan ditinggallah. Kini Rita seorang diri, menangisi kepergian suami yang tidak tentu kemana perginya. Kesedihan dan kemurungannya dilampiaskan Rita dengan membelai beratus-ratus gulung benang untuk dipintal atau ditenun. Namun setelah jadi hasil tenunannya, wanita itu mencerai beraikan lagi menjadi benang. Lalu ia tenun lagi dan ia cerai beraikan lagi. Putus asa, stres, dan itulah yang dikerjakan. Seterusnya begitulah yang ia jalani di sisa-sisa hidupnya. Dan ini sesuai dengan kata-kata yang jahiliyah yang mengatakan asmara bisa membuat orang jadi gila sasau. Tentu bagi orang-orang yang tidak memiliki iman. Dalam Al-Quran, kisah ini diabadikan. Nah, kisah gadis Bani Mazhum ini dalam surat An-Nahl ayat 92. Dan janganlah kamu seperti perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi bercerai-berai kembali. Yang dimaksud Al-Quran dan dengan wanita pengurai benang yang telah dipintal tadi, yaitu Rita Al-Hamka. Dalam ayat tersebut Allah melarang kita berkelakuan seperti Rita dalam menghadapi masalah jodoh. Namun, banyak ibrah yang dapat kita petik dari episode ataupun cerita Rita ini. Kisah Rita mengajarkan kita bahwa jodoh sebenarnya merupakan urusan Allah. Jodoh tidak dapat dihindari manakala kita belum menginginkannya. Dan sebaliknya, ia juga tidak dapat dikejar ketika kita sudah teramat sangat ingin mendapatkannya. Bukankah Rasul pun telah bersabda, ketika ditiupkan ruh pada anak manusia, tatkala ia masih di dalam perut ibunya sudah ditetapkan ajalnya, rezekinya, jodohnya, dan celaka atau bahagianya di akhirat. Karena Allah telah menentukan jodoh kita, maka tidak layak bagi kita untuk bimbang atau risau seperti Rita. Kalau sudah sampai waktunya, jodoh itu pasti akan datang sendiri. Episode Rita itu mengajarkan kita untuk melakukan ikhtiar atau usaha dalam mencapai cita-cita. Kalau Ibu Rita mendatangi berbagai ahli nujum agar anaknya berhasil mendapatkan jodoh, bagi kita tentunya mendatangi Allah yang Maha Pengabul doa, agar tujuan kita tercapai dengan cara berdoa dengan khusyuk sesuai yang disyariatkan. Selain usaha-usaha lain yang tidak melanggar syariat, Allah sendiri telah berfirman, dan apabila hambaku bertanya tentang aku, maka jawablah bahwa aku dekat. Aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Dengan ayat tersebut Allah memberikan harapan yang sebesar-besarnya bahwa setiap doa yang disampaikan padanya akan dikabulkan. Allah tidak mungkin memungkiri janjinya. Siapa yang paling tepat janjinya selain Allah? Dalam sebuah hadis diriwayatkan Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Majah, Rasul pun bersabda tentang masalah doa. Sesungguhnya Allah malu terhadap seseorang yang menadahkan tangannya berdoa meminta kebaikan kepadanya, kemudian Allah menolaknya dalam keadaan hampa. Malu Allah itu. Nah, ibrah berikutnya yang dapat kita petik adalah apa? Memupuk sikap sabar dalam menghadapi jodoh yang mungkin belum juga menghampiri kita.